Di paling ujung selatan Pulau Sumba, berdirilah sebuah pulau kecil. Dari kejauhan, pulau ini tampak kecil, namun saat kita mendekat, sesuatu terasa berbeda. Sebuah dunia yang hidup dalam keheningan yang panjang, dikelilingi samudera yang tak pernah berhenti berbicara. Tempat di mana manusia, meski hanya beberapa ratus jiwa, tetap harus berdiri di antara kekuatan alam yang begitu besar. Mereka bertahan bukan dengan kekayaan, melainkan dengan kesederhanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Pulau Salura, salah satu pulau paling selatan Sumba, paling terpencil dan paling sunyi. Ia berdiri sendirian, menghadapi angin laut dari Samudra Hindia, menghadapi gelombang yang datang tanpa jeda, seolah-olah pulau ini diuji dan dipisahkan oleh alam itu sendiri, setiap hari. Untuk menuju Pulau Salura, kita harus terbang ke Pulau Sumba Timur, tapi perlu kalian ketahui, untuk bisa menuju pulau yang satu ini, benar-benar tidaklah mudah. Bahkan bisa disebut perjalanan yang paling sulit dan menantang. Awal perjalanan bisa dimulai dari Waingapu, yang merupakan ibu kota Sumba Timur. Dengan waktu tempuh yang bisa bervariasi tergantung cuaca, sebagian besar akan menghabiskan waktu dengan perjalanan darat, menggunakan mobil 4 roda khusus, serta sopir yang ahli. Karena medan yang akan ditempuh terdiri dari 30% jalan mulus, 30% setengah mulus, dan 30% hancur lebur. Sisa 10% dari perjalanannya adalah menyeberangi Samudra Hindia menuju Salura. Selain aksesnya yang sangat sulit, di pulau ini juga tidak ada sinyal serta listrik yang sangat terbatas. Listrik hanya tersedia di waktu pagi menjelang siang, sampai jam 8 malam. Tak hanya itu saja, di daerah ini juga merupakan endemik malaria. Hal inilah yang sedikit ngeri soal Pulau Salura. Secara umum, tingkat penyakit malaria di Indonesia Timur memang masih terbilang tinggi, apalagi di Sumba Timur dan Pulau Salura, termasuk di dalamnya. Jadi jika kalian berminat ke sini, setidaknya siapkan dahulu obat-obatan pencegah malaria, serta siapkan cairan desinfektan dan tidur dengan kondisi tubuh tertutup. Semua ini hanya sebatas untuk berjaga-jaga. Pulau Salura, secara geografis terletak di Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini merupakan pulau terluar di bagian selatan Indonesia, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan berjarak sekitar 800 mil dari Australia. Dengan luas hanya sekitar 2 km persegi dan dihuni kurang lebih hanya sekitar 658 jiwa. Terbagi hanya menjadi satu desa utama yang bernama Desa Prai Salura, yang tersebar di 4 RT dan 2 RW. Tapi untungnya, di sini sudah terdapat 1 SD dan 1 SMP, namun sayangnya belum adanya SMA. Dalam segi infrastruktur dan fasilitas, Pulau Salura memang sangat memprihatinkan. Dan pemandangan yang kalian lihat ini adalah bekas bencana dahsyat yang menerpa pulau ini tahun lalu. Bekasnya masih dapat kita lihat hingga hari ini, dan belum ada perbaikan. Meski tercatat bahwa di Kabupaten Sumba Timur, mayoritas agama warganya adalah Protestan, namun penduduk di Pulau Salura ini, 98%-nya memeluk agama Islam. Sebuah komunitas kecil di pulau kecil dan terpencil, yang saling terhubung oleh ikatan keluarga dan rasa kebersamaan. Rumah-rumahnya sederhana, berdiri menghadap laut seperti penjaga yang mengawasi setiap gelombang yang datang. Di sini, sama sekali tidak ada keramaian seperti di kota. Bahkan, tidak ada deru kendaraan, yang terdengar hanyalah suara laut, kicau burung dari kejauhan, dan ritme hidup masyarakat, yang berjalan lambat namun pasti. Mereka hidup terisolasi, namun tidak pernah kehilangan kehangatan dalam komunitasnya. Sebagian besar dari mereka hidup saling bergantung dari hasil laut, dari alam, dan dari ikatan keluarga yang begitu kuat. Tapi tahukah kalian, meski pulau ini kecil dan terpencil, di sini terkenal akan hasil cumi-cuminya yang sangat melimpah. Saking melimpahnya, hingga membuat para nelayan dari berbagai daerah datang ke kawasan pulau ini. Namun ironisnya berdampak pada masyarakat lokal. Akibat keterbatasan alat dan transportasi, masyarakat lokal tidak bisa nelayan dengan maksimal di rumah mereka sendiri. Akhirnya warga lokal lebih banyak hanya menjadi penjemur ikan, hasil dari tangkapan nelayan yang datang dengan kapal dan alat lengkapnya. Di Salura,
Kemandirian bukan pilihan, tetapi keharusan. Dengan akses terbatas ke kota, masyarakat saling bergantung satu sama lain. Gotong royong bukan budaya yang diajarkan, melainkan budaya yang dijalani setiap hari. Di pulau yang kecil ini, hidup mungkin sederhana, tapi cinta pada keluarga, alam dan laut justru terasa lebih besar daripada tempat manapun. Di Salura, manusia dan alam tak pernah terpisah. Mereka tumbuh, bertahan, dan bermimpi bersama. Di balik keterpencilan dan keterbatasannya, waktu dan ombak telah bekerja sejak ribuan tahun lalu, menciptakan ukiran alam yang tak pernah diiklankan. Tebing-tebing yang kokoh seperti penjaga tua, celah-celah karang yang memecah lautan, dan lekukan batu yang terasa seperti galeri seni tanpa nama. Tidak ada payung wisata, tidak ada jejak komersial, hanya pasir yang dibiarkan apa adanya, air yang jernih seperti kaca, dan angin yang membawa aroma laut yang belum tersentuh. Keindahan Pulau Salura bukan keindahan yang disiapkan untuk dilihat, tapi keindahan yang dibiarkan untuk ditemukan. Salura tidak memiliki hutan lebat, tidak punya gunung tinggi. Yang ia punya hanyalah ruang kosong yang membuat kita kembali mengenal diri sendiri. Sabana-sabana kecil ini adalah napas dari pulau kecil yang berdiri tegar di batas perairan. Sementara laut di sekitarnya adalah halaman depan bagi warganya. Mereka hidup dari apa yang laut berikan dan selalu mengembalikan apa yang laut minta. Di kedalaman biru itu, tersimpan ekosistem karang alami yang belum tersentuh pariwisata. Tidak ramai, tidak terkenal, tapi justru itu yang membuatnya berharga. Pulau Salura tidak meminta untuk ditemukan. Ia hanya berdiri, kecil, terisolasi, dan tetap indah apa adanya. Dalam keterbatasannya, ia mengajarkan kita satu hal, bahwa keindahan tidak selalu ada di tempat yang mudah dijangkau. Kadang ia bersembunyi jauh dari keramaian, agar hanya mereka yang benar-benar ingin mengenal, yang bisa melihatnya. Dan di sini jugalah perjalanan kita berakhir, di sebuah titik kecil, di peta yang justru memberikan kita pandangan paling luas tentang makna keindahan. Pulau Salura memang kecil, bahkan sangat kecil di peta dunia. Tetapi ia membentangkan cerita yang megah tentang bagaimana kehidupan beradaptasi, bertahan, dan menemukan keseimbangan. Di bawah angin yang tak pernah berhenti, di sini kita belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal kelimpahan semata, tapi tentang kemampuan bagaimana cara bertahan di tengah kekurangan. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.